Shalom ibu-ibu yang diberkati Tuhan, yang tergabung dalam persekutuan kaum perempuan di lingkungan GBB Getsemani. Kita akan melakukan ibadah persekutuan kaum perempuan dalam bentuk daring untuk hari Selasa 8 September 2020. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah melalui Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di tengah situasi pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami diminta untuk menjaga jarak, saling mengingatkan bahwa untuk kesehatan kami masing-masing serta memutus rantai penularan COVID ini Tuhan, kami tetap rindu untuk beribadah ke hadapan-Mu ya Bapa. Pada saat ini kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan sebagian firman-Mu melalui ibadah persekutuan kaum perempuan ini Tuhan. Kami memohon bantuan Tuhan untuk membimbing kami dengan memberikan Roh Kudus Tuhan hadir kepada kami untuk kami dapat membaca, mendengar, dan terutama melakukan firman Tuhan. Inilah kami Tuhan, persekutuan kaum perempuan di lingkungan GBB Getsemani. Tuhan memberkati kami. Amin. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, pada hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Sabda Bina Umat sesuai hari Selasa 8 September 2020, 1 Timotius 6 ayat 20 hingga 21. 1 Timotius 6 ayat 20 hingga 21 yang mengatakan, Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu, hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci dan pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya dan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar dan percaya kepada firman, terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, selamat sore menjelang malam. Pada saat ini pembacaan Alkitab kita mengambil judul sesuai Sabda Bina Umat, bacaan malam yaitu bincang-bincang keluarga. Seberapa jauh pengetahuan dapat menyesatkan orang? Pasti jawabannya yaitu cukup jauh, dan pada saat ini dengan adanya alat komunikasi yang berlebihan, pengetahuan itu segera cepat kita terima, pengetahuan itu segera kita ketahui, dan sampai disebut dengan informasi yang kadang berlebihan, overload information. Artinya kadang ada pengetahuan yang sebenarnya tidak perlu, jadi kita tahu. Pengetahuan yang sebenarnya tidak penting, jadi kita tahu. Pengetahuan yang kadang tidak benar, kita tahu. Artinya pengetahuan yang melalui informasi itu ada yang penting dan berguna. Informasi yang ringan tapi mengilhami. Ada informasi yang tidak benar dan sangat merisaukan, atau kadang kita sebut hoax.
Ada juga informasi yang sekedar hanya membuat kita tertawa atau bagian dari suatu lelucon. Lalu bagaimanakah kita dapat memilih mana yang ngomong kosong, tidak suci, dan mana yang menimbulkan pertentangan dengan yang benar, penting dan perlu ditindaklanjuti? Pertanyaan ini serupa juga mungkin timbul di benak Timotius sesuai dengan pembacaan kita, sehingga Paulus menguatkannya dengan mengatakan, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Paulus menegaskan bahwa yang benar hanyalah firman Tuhan. Berdasarkan firman Tuhan yang telah dibaca dan didengar serta dipelajari ini, kita semua, kaum ibu dan saya, kita dituntun untuk dapat bersikap terhadap perkembangan keadaan dan bertindak secara tepat. Konteksnya seperti anjuran yang disampaikan dalam pembacaan kita, yaitu di bagian hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Jadi sering kali kita baik langsung maupun tidak langsung terlibat dalam percakapan yang sebenarnya percakapan itu tidak bermanfaat atau disebut omong kosong karena tidak bisa dipercaya kebenarannya ataupun percakapan itu tidak mempunyai arti bagi kita. Namun kita kembali dalam bincang-bincang keluarga sesuai judul pada saat ini. Di dalam keluarga kita selalu mengambil waktu untuk membahas apa yang kita dengar di luar, apa yang kita dengar dari media, baik berupa media televisi, media medsos atau media lainnya yang kadang tanpa kita sadari itu menjadi bahan untuk kita buat bincang-bincang. Sebelumnya sering juga kita mencakapkan atau berbincang-bincang antar anggota keluarga dalam rumah tangga kita, terutama ibu-ibu yang selalu dekat dengan anak-anak, yaitu harus mengambil dari sisi berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan pendapatnya. Tiga ini sangat penting karena seorang ibu selalu mengharapkan yang terbaik untuk anaknya, baik dari sisi pendidikan, baik dari sisi pergaulan, apalagi dalam sisi pelayanan kepada Tuhan, sehingga anak-anaknya sangat sering harus mendengar tentang pengetahuan atau pengalaman dan pendapatnya. Inilah yang menjadi pesan bahwa kita menghindari omongan kosong untuk kita menyampaikan pengetahuan ataupun pengalaman dan pendapat kita. Terutama dalam proses rumah tangga, seorang ibu mempunyai pemikiran yaitu harus bersumber pada firman Tuhan, bahwa di ujung diskusi, di ujung cakap-cakap, bincang-bincang, selalulah sampaikan kepada anak kita atau orang yang di dalam rumah tangga, termasuk suami kita, yaitu tentang semuanya itu dengan bimbingan Roh Kudus, bahwa kita sampaikan kepada Tuhan supaya apa yang menjadi cerita, apa yang menjadi pengetahuan itu tidak menjadi suatu debat kusir belaka dan menjadi pengetahuan yang berguna sehingga bisa kita gunakan di dalam kehidupan kita. Karena sesuai dengan yang dianjurkan oleh Paulus kepada Timotius, yaitu bahwa
janganlah kita menyimpang dari iman, karena ketika kita melakukan firman Tuhan dengan segenap hati kita, maka Tuhan akan selalu menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kaum ibu yang diberkati Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan yang sudah kita sama-sama dengar, marilah kita menutup ibadah ini, ibadah yang begitu singkat, untuk kita serahkan kepada Tuhan agar kita dapat melakukan apa yang telah kita dengar, apa yang telah kita baca di dalam kehidupan kita sebagai ibu-ibu yang diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami sembah melalui Yesus Kristus, kembali kami serahkan kepadamu ya Bapa kehidupan kami. Ketika kami telah mendengar, telah membaca sebagian dari firman-Mu yang begitu singkat, namun kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa itu menjadi bekal dalam kehidupan kami, terutama dalam keluarga kami masing-masing, sebagai seorang ibu, untuk menyampaikan pengetahuan dan hikmat pada seisi dalam rumah tangga Tuhan, terutama anak-anak, dalam mendidik anak-anak kami, sehingga pengetahuan yang disampaikan kepada anak-anak kami hanya seturut dengan firman Tuhan. Kuatkanlah kami Tuhan untuk menjalankan segala firman Tuhan. Dengan bantuan Roh Kudus Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan menuntun kami untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak kami, kepada suami kami, dan kepada orang lain yang ada di sekitar kami dalam rumah tangga kami. Jauhkanlah kami ya Bapa dari bercakap-cakap ataupun mengeluarkan kata-kata yang tidak berguna, baik itu omong kosong maupun apapun yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, pada saat kesempatan ini kami berdoa kembali untuk rumah tangga kami masing-masing, dalam setiap usaha kami, dalam setiap pekerjaan kami, dan dalam apapun juga yang kami lakukan Tuhan, kiranya kami serahkan kepadamu ya Bapa. Sehingga apapun yang menjadi kehendak Tuhan, selalu kami mengucap syukur. Doa kami yang singkat ini Tuhan, kami mohonkan di dalam nama Yesus Kristus, supaya menjadi sempurna dan menjadi suatu bagian dalam kehidupan kami, untuk kami pakai dalam kehidupan kami selanjutnya. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.